Strange shadows from the flames that roll. Menurut saya, santri itu adalah mereka orang-orang yang belajar agama atau mondok lah ibarat di pesantren. Ia menetap atau menempuh pembelajaran agama Islam itu hingga selesai itu di pondok. Menurut saya itu berbeda karena mereka yang mondok itu kayak apa ya, minim literasi dalam media digital maupun pendidikan. Jadi kalau kita keluar dari dunia pondok lingkungan santri itu kayak menurut saya gapnya itu jauh. Karena apa? Di media luar sama pondok itu di sana itu kita di sana nggak ada media digital. Mungkin juga ada lah beberapa. Kayak pandangan saya itu beberapa orang yang lulus dari pondok atau orang santri itu kayak di luar itu saya merasa itu kurang. Karena dari segi pemikiran juga itu juga sudah berbeda. Karena kalau di luar ya kita juga sudah update dari media digital maupun apa ya, kayak literasi kita itu juga diolah. Dan kalau di pondok itu menurut saya kurang begitu dari pandangan saya. Karena pengalaman saya dari teman-teman saya setelah keluar mondok dia itu kurang apa ya, nimbrung dari luar lah, ibarat kayak lingkungannya kan itu juga orang-orang pondok kan, kayak nggak nimbrung sama orang yang luar. Jadi kayak bertukar pengalaman itu sama yang orang yang sama, nggak dari luar, nggak nambah lagi. Menurut saya kalau santri yang terbatas dalam media digital dibandingkan dunia luar itu juga berbedanya jauh. Karena santri mungkin beberapa lah di pondok juga nggak banyak kan mereka itu diperbolehkan menggunakan media sosial. Kalau diperbolehkan mungkin kan juga minim penggunaan media sosial. Jadi kalau dibilang berbeda sama dunia luar itu juga berbeda. Karena kalau dibandingkan dunia luar itu mereka selalu update tentang media digital. Jadi pertumbuhan media digital itu gimana, itu lebih mengetahui dibanding yang notabene anak santri yang agak kurang dalam penggunaan media sosial. Kalau dari saya itu mungkin biasa saja. Mungkin juga dari luar itu juga kebanyakan mungkin juga sama seperti saya, biasa saja. Kalau dibilang apa ya, hati-hati atau sebagainya mungkin tidak. Karena kalau dari luar ya, kalau berbicara dengan santri di media sosial, malah kita itu ibarat chattingan lah, berbicaranya berlebihan atau sebagainya. Malah dari luar itu memberitahu, malah mengajari mereka, oh pertumbuhannya itu gimana, pertumbuhannya media sekarang itu gimana. Malah dari luar itu memberitahu. Kalau dulu itu ya, saya waktu di pondok itu tidak memegang handphone sama sekali. Jadi tidak tahu luar itu seperti apa kalau soal medsos. Nah, jadi waktu saya keluar dari pondok, saya kaget, kok seperti ini, kok seperti itu, kok seperti ini. Nah, waktu saya di luar pondok itu saya tidak tahu. Dulu ada namanya Brandly, itu buat membantu orang yang sekolah. Itu saya dulu tidak bisa memakainya karena dulu itu berbayar. Padahal ada, kalau sekarang itu saya sudah tahu namanya crack. Kalau waktu di pondok itu saya tidak tahu medsos itu apa, itu saya tidak tahu. Dulu media sosial itu ya saya tahunya HP. HP itu ya cuman HP buat SMS, buat telepon seperti itu.
Saya tidak tahu apa itu medsos. Kalau ada sekarang itu ada WA, ada Instagram, itu dulu saya tidak tahu lah, belum mengetahuinya. Kalau dulu itu susah ya, saya aja dulu tidak mengenal apa itu JJ. Kalau di tren-tren TikTok sekarang itu ada yang namanya JJ, Velocity atau apalah itu segala macam. Saya dulu menyesuaikannya dengan melihat Capcut, aplikasi Capcut itu dulu saya melihatnya, saya scroll, saya lihat oh seperti ini caranya. Saya belajar lebih dalam apa itu WA, apa itu Instagram. Nah, saya membuat akun Instagram itu waktu saya sudah lulus dari pondok. Jadi kalau dulu itu sangat kurang ya kalau tidak memegang handphone sama sekali. Ya jangan handphone lah, minimal laptop atau TV lah minimal, biar kita bisa tahu dunia luar. Soalnya tidak seimbang kalau kita cuma belajar soal agama saja. Kita harus bisa tahu dunia luar itu seperti apa. Kalau di masyarakat itu kita harus seperti apa, itu biar bisa menyeimbangkan lah. Kita harus seimbang soal ilmu pengetahuan dan ilmu agama, itu kita harus seimbang soal itu. Apa kok handphone, melihat TV aja jarang, malah gak pernah sama sekali. Nah, dulu ada itu namanya lab komputer, itu cuman buat ujian aja. Itu pun terbatas, membukanya cuman dulu itu namanya CBT. CBT itu cuman buat ujian saja. Ya cuman buat itu aja. Kalau HP itu saya tidak pernah megang waktu di pondok. Sebenarnya bukan itu saja ya faktornya, itu cuma salah satu faktor. Kayak di dunia luar itu pondok kan tidak tahu dunia luar itu seperti apa. Kalau kita mempunyai handphone, kita pasti tahu dunia luar itu trennya seperti ini, trennya seperti ini. Nah, contoh saja dunia luar itu sekarang marak-maraknya kontra dengan gus-gusan atau Habib. Nah, itu di pondok itu malah didukung, malah pro dengan mereka. Padahal di dunia luar itu sedang panas-panasnya seperti itu. Dulu itu tidak sadar ya, saya tidak lebih norak atau bahasa istilahnya sekarang jamet seperti itu ya. Saya tidak sadar waktu itu. Soalnya saya masih mengikuti tren dulu seperti JJ, Velocity atau apalah segala macam itu. Saya masih belajar menganalisa tren-tren tersebut. Jadi saya mengikuti tren, membuat JJ seperti itulah. Nah, waktu sekarang saya sudah lulus dari pondok beberapa tahun ini, saya melihat orang-orang yang baru lulus dari pondok, saya juga melabeli norak seperti itu. Padahal ya emang norak aja.